jemaat serta simpatisan, selamat sore dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah sore ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara hadirin sekalian. Bersama ini pula kami akan sampaikan beberapa poin warta sebagai berikut. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Rahel Widya, usia 96 tahun pada hari Minggu 15 Desember 2024. Mama dari Bapak Max Timotius Thanos, Ibu Nilam, anggota GKI Gading Indah. Dan jenazah telah dimakamkan di pemakaman San Diego Hill pada hari Rabu 18 Desember 2024. Yang kedua, Ibu Ida Setiawati, 76 tahun, pada hari Senin 16 Desember 2024. Mama dari Bapak Stephen, Ibu Vicencia Lukindra, Oma dari Saudara Marvel Ivan Guntoro. Jenazah telah dikremasikan di krematorium Frida pada hari Rabu 18 Desember 2024. Yang ketiga, Bapak Harjanto Kosasi, usia 74 tahun, pada hari Senin 16 Desember 2024. Suami dari Ibu Titing Ratnawati, Papa dari Bapak David Koki dan Ibu Rika Maria dan Bapak Luki Agus, Ibu Valentina Yunia. Jenazah telah dikremasikan di krematorium Karolus pada hari Rabu 18 Desember 2024. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang dimuliakan. Yang kedua, berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita pada hari Sabtu 21 Desember 2024 Denzel Goldrick Beotelsio Purba, anak pertama dari pasangan Bapak Yanda Dielnation Purba dan Ibu Siena Jutiara. Kita doakan agar Denzel dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Tiga, pengumuman penting untuk para orang tua muda. Ibadah remaja GKI Gading Indah kembali ke jam 8.45 pagi pada dimulai di Januari 2025. Jadi kita bisa lebih santai dan beribadah ke kehauan tanpa khawatir terlambat lagi. Yang keempat, rangkaian acara Natal pada hari ini, Natal Anak Sekolah Minggu, diadakan hari Minggu 20 Desember 2024 pukul 16 di Aula TKK Penabur. Kemudian kebaktian Natal pertama akan diadakan pada hari Selasa 24 Desember 2024 pukul 19 di Aula TKK Penabur. Dan kebaktian Natal kedua akan diadakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 9 di Aula TKK Penabur. Natal lansia akan diadakan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 10 di GKI Gading Indah. Info selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat online. Yang kelima, pencalonan penatua sesuai dengan tata laksana GKI pada pasal 86. Maka setelah melalui tahap pencalonan dan perlawatan, Majelis Jemaat GKI Gading Indah melalui PMJ 15 Desember 2024 telah menetapkan calon penatua untuk masa pelayanan April 2025 sampai Maret 2028 dengan nama-nama yang dapat dilihat pada TV atau juga di warta jemaat online. Kiranya segenap anggota jemaat GKI Gading Indah dapat turut mendukung calon penatua tersebut di atas dalam doa. Apabila ada yang belum dapat memberikan dukungannya karena tidak terpenuhi syarat sebagaimana diatur dalam tata laksana pasal 83, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada majelis jemaat selambat-lambatnya pada hari Minggu 5 Januari 2025 pukul 19. Yang keenam, mari hadir bersama dalam ibadah tutup tahun 31 Desember 2024 pukul 18 di GKI Gading Indah. Pada ibadah ini juga akan dilakukan perjamuan kasih. Tema makanannya adalah masakan Manado. Dan untuk unit kebaktian akan menyiapkan nasi putih dan sop Cirebon. Jemaat juga dapat berpartisipasi membawa lauk-lauk lainnya. Silakan menghubungi Ibu Jenny Jeremia, Ibu Ineke, dan Ibu Tria untuk keterangan lebih lanjut. Perlu diperhatikan adalah makanan dapat dibawa dalam wadah ramah lingkungan minim sampah, serta diberi nama agar wadah tidak tertukar. Jemaat dapat diharapkan membawa tumbler alat minum masing-masing. Mari bersiap menyambut akhir tahun. Himbauan untuk kebaktian Natal pertama dan Natal kedua. Jangan meninggalkan barang berharga di mobil.
Yang kedua, dihimbau agar tidak membawa tas besar dan barang yang mencurigakan. Akan dilakukan pemeriksaan pada saat masuk di aula TKK 6. Mohon kerjasamanya demi keamanan kita semua. Jika melihat sesuatu yang mencurigakan dan terjadi sesuatu yang mungkin, segera diberitahukan kepada panitia yang bertugas. Perhatikan jalur evakuasi dan ikutilah petunjuk yang diberikan. Akan ada petugas dan panitia keamanan yang membantu pada saat evakuasi. Yang ke-8, Bina Pranika. GKI Cianjur mengadakan Bina Pranika online yang diselenggarakan pada hari Sabtu 11 Januari 2025 dan 25 Januari 2025. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian pada hari ini dengan tema yang kecil beroleh kasih karunia akan dipimpin oleh Penatua Anak UKM SSI. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat yang terkasih, kita akan menyalakan lilin Advent keempat. Lilin ini mengingatkan bahwa kasih Allah merangkul dan menopang setiap ciptaannya. Inilah kesaksian Maria, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lukas 1 ayat 48. Kasih-Mu setia dan besar, ya Allah. Kasih-Mu memelihara hidup kami. Ayahmu kerajaan
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Aku kecil, kata mereka. Engkau kecil juga. Aku tak punya suara, tak bisa apa-apa, kata mereka. Engkau juga dibungkam tapi diam-diam saja. Kita sama-sama dibuli, dirundung, dilecehkan, ditindas dan dilindas, bukan? Engkau pikirkan, ditolak, yang kurasakan, didepak, yang kubuat, disepak. Apakah aku memang tak penting? Pantasnya hanya ada di pinggiran menonton yang berkuasa dan berjabatan. Apakah aku ada Tuhan? Umat kekasih Tuhan, jika kita merasa kecil dan tersingkir, renungkanlah. Jika kita mengecil dan menyingkirkan sesama ciptaan Tuhan, renungkanlah. Jika engkau merasa baik-baik saja, renungkanlah. Umat diajak untuk berdoa secara pribadi. Ampunilah kami ya Allah, ketika kami melihat diri kami terlalu kecil, bahkan untuk memahami diri dan karya-Mu yang agung. Luka-luka kami mengecilkan orang lain, sembari menepikan cinta kasih-Mu yang rela menjadi mungil dalam Kristus yang berkorban diri. Ajarlah kami percaya kembali, kasih-Mu tak pernah penuh. Cinta-Mu menguatkan kami untuk menanti dan menyosong, menemukan-Mu lahir dan hidup dalam keseharian kami. Dalam Kristus kami berdoa.
Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, di bawah kuasa dosa kita tak bisa berbuat apa-apa. Segala yang kita buat, bahkan yang kita korbankan, tak bisa mengubah keadaan. Akan tetapi kasih dan kehendak Allah dalam Kristus mengangkat kita. Dalam Ibrani 10 ayat 10 menyatakan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Melihat salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Besar kasih Allah dalam Putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, kenyangkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya, dan dosa manusia dihapuskannya. Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk memimpin dan menuntun kita dalam pembacaan serta perenungannya. Kita berdoa. Ya Allah, inilah kami, anak-anak-Mu yang kecil, yang seringkali merasa tidak berdaya, yang seringkali merasa bahwa kehidupan yang kami jalani ini tidak berarti. Kami yang sering mengalami dan merasakan ditindas, tidak dipedulikan. Namun kami juga adalah orang-orang yang sering merasa lebih besar daripada Engkau. Kami sering merasa bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu adalah karena kekuatan serta kemampuan kami. Ya Allah, kiranya di dalam pembacaan firman Tuhan kami dapat Engkau tuntun, sehingga firman-Mu dapat mengubah kami yang merasa kecil dan tidak berarti menjadi orang-orang yang melihat kepada Tuhan. Dan kiranya melalui firman Tuhan kami dapat menyadari betapa Tuhan hanya karena kasih-Mu lah kami ada di sini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama, bacaan Alkitab diambil dari Kitab Mika 5, Kitab Mika pasal 5 ayat 2 sampai 5 yang berbunyi demikian. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Ia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita. Kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin rakyat. Mereka akan mengiring negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Dia akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia memasuki negeri kita dan menginjak wilayah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Gembira karena Allah Juru Selamatku.
juga cari-cari nggak ketemu. Kamu kita upload di apa hilang file. Jadi aku barusan bawa dilaporin jemaat kok nggak ada suaranya, itu yang mana? Tadi siang makanya ini direkam lagi, ntar malam bisa. Jadi itu di take down. Kamu mau ganti suaranya. Aku kasih tahu aja ya di grup kalau ada yang tanya. Jadi nanti jam berapa? Kita jam 8, jam 9. Ya, dikejar semua bos situ. Soalnya masih dari turun, soalnya di sana anak. Bacaan kedua, bacaan diambil dari Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Ibrani 5 ayat Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Di atas ia berkata, kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikian sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 1 ayat 39 sampai ayatnya ke-45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45 yang berbunyi demikian. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudari, pada akhir-akhir ini karena di bulan Desember ya, kita bersiap-siap merayakan hari Natal. Dan saya sebagai pendamping remaja tentu mendampingi remaja dalam proses panitia bahkan sampai perayaan yang diadakan. Dan dalam proses itu salah satunya adalah
mendekor. Ya, kalau lihat di gambar itu ada bentuk kotak dengan warna-warna, ada gambar siluet-siluet gitu ya. Itu dihasilkan dari tangan-tangan para remaja yang mengaku tidak bisa menggambar. Dalam proses membuat dekor ini, ketika anak-anak remaja mengerjakannya bersama-sama, jarang saya mendengarkan kalimat-kalimat, "Aduh Kak, aku gak bisa gambar. Gambarku ini hanya akan merusak dekor yang nanti kita buat." Tuh kan betul, ini tuh warnanya gak sesuai. "Aduh Kak, ini tuh jelek banget gambar saya." Dan seterusnya. Ibu bapak, saya pikir-pikir kenapa ya? Padahal kalau dilihat gitu ya, gambar mereka ini lebih bagus jauh dibandingkan gambar saya. Ini masih kelihatan orangnya. Mungkin kalau saya hanya tengkorak, garis lurus dengan bulat gitu ya sebagai kepala orang. Dan bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali anak-anak remaja, anak-anak yang usianya di bawah kita, lalu ketika berpendapat, beropini, lalu kita mengatakan, "Kamu masih kecil. Kamu ngomong apa? Belum makan asam garamnya dunia, udahlah ikutin mama papa aja. Mama papa tahu yang paling baik buat kamu." Mereka sering dianggap kecil, sering dianggap opininya nggak penting untuk didengarkan, belum bijak untuk bisa memberitahu apa yang baik dalam kehidupan mereka. Lalu selain mendekor, di minggu yang sama adalah hari penutupan atau hari kelas terakhir katekisasi di hari Jumat. Dan di awal kelas kami meminta anak-anak untuk menuliskan pertanyaan. Peserta katekisan itu ada 18 ibu bapak. Yang membuat pertanyaan iman yang mereka gumuli ada sekitar 11. Dan hampir separuhnya bertanya tentang neraka dan surga. Pastira sama saya sampai berdiskusi, ini remaja sama remaja ini kenapa ya? Yang sering bahas neraka sama surga itu biasanya orang tua. Mohon maaf ibu bapak. Tapi kenapa remaja ini bertanya tentang neraka itu seperti apa? Di neraka itu beneran kita disiksa dan seterusnya. Dan saya berharap bahwa itu semua karena rasa penasaran mereka, bukan karena cara didik kita yang sering menggunakan neraka dan surga sebagai sebuah imbalan atau sebuah cara untuk menyuruh mereka mengikuti kehendak dan harapan kita. Jangan nakal, kamu bantah-bantah mama ya, nanti kamu masuk neraka. Tuhan Yesus marah loh, gitu ya. Dan itu seringkali bisa digunakan, menggunakan agama, menggunakan iman, kacamata iman, menggunakan Tuhan untuk menyuruh anak-anak, menyuruh orang yang lebih kecil untuk bisa menuruti keinginan dan harapan kita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara tentang yang kecil seringkali tidak mendapat tempat. Yang kecil seringkali pendapatnya diabaikan, diremehkan, dipandang sebelah mata, dan tidak diperhitungkan. Dan itu bukan hanya terjadi di dalam keluarga. Bagi kita yang punya karyawan, kita yang dihormati, kita yang punya jabatan, bukankah kita punya kuasa, punya power untuk membuat orang merasa lebih kecil, mengecilkan orang-orang di sekitar kita, hanya karena status sosial, hanya karena status pendidikan. Lalu kita menganggap mereka adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak mendapatkan tempat untuk didengarkan, orang-orang yang selalu dipandang sebelah mata. Di sekolah, nilai A
100 itu lebih bagus dibandingkan nilai 80, 70, 60. Lalu dikategorikan anak bodoh. Gaji kecil dianggap karyawan biasa, rendahan. Dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kecil itu tidak berarti. Dan ibu bapak, saudara-saudari, pada hari ini justru kita melihat dalam bacaan kita bahwa ternyata karya keselamatan Allah justru melibatkan orang-orang yang dianggap kecil. Kita mulai dari bacaan pertama kita. Mika, nabi kecil, sang nabi Deso. Kalau kita baca Mika pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, hai kaum Bethlehem Efrata, kaum kecil di antara kaum-kaum besar Yehuda. Berita keselamatan justru disampaikan oleh nabi yang dikatakan Mika. Dimulai dari kota yang kecil. Bahkan dikatakan bahwa Bethlehem justru mungkin bukan disebut kota, lebih tepat disebut kampung, desa. Karena jauh dan tempatnya itu bukan tempat yang biasa dilalui oleh jalur perdagangan. Namun Mika dipilih oleh Tuhan justru untuk menyampaikan pesan berita, kabar baik, berita keselamatan tentang kelahiran Tuhan. Tokoh yang kedua kita bisa melihat Elisabeth. Siapa Elisabeth? Elisabeth adalah perempuan berusia lanjut yang mandul. Pada masa itu jadi perempuan saja sudah kelas kedua, sudah tidak dianggap. Ditambah mandul pula. Mandul adalah kondisi yang dulu dianggap sebagai orang yang berdosa. Dia mandul karena dia dihukum oleh Tuhan. Karena hidupnya tidak bersih, tidak suci, maka dia mandul. Maka di lingkungan masyarakat, Elisabeth tidak berarti, tidak diberi nilai. Dan yang ketiga adalah Maria. Maria adalah sosok remaja berusia sekitar 14-15 tahun, belum menikah. Pada masa itu perempuan, anak-anak adalah milik keluarga. Sehingga apapun yang dikatakan keluarga harus diikuti. Dan bagi anak-anak perempuan yang melanggar, yang menodai nama keluarga, ada hukumannya. Pantas dirajam. Ditimpuki oleh batu, dengan batu sampai mati. Dan itu bukan hanya terjadi kalau hamil di luar nikah. Bahkan kalau Maria tidak mau menikahi laki-laki yang dipilihkan oleh keluarganya, itu pun sudah menjadi tanda menodai nama keluarga. Maka juga pantas untuk dirajam. Nah, ibu bapak, orang-orang kecil inilah yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang kecil inilah yang dilibatkan dalam karya keselamatan Tuhan yang begitu besar. Dan bukan tanpa konsekuensi dan bukan tanpa resiko. Mereka semua dipanggil, dilibatkan dengan resiko, bahkan resiko sampai mengorbankan nyawanya. Karena itu kita mau belajar bahwa kasih karunia, karya keselamatan Allah itu nyata kepada orang-orang yang kecil. Kasih karunia Allah itu diberikan kepada setiap kita. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita merespon kasih karunia itu. Bagaimana kita merespon keselamatan Tuhan. Kita belajar dari responnya Maria.
Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 dikatakan, jadilah padaku. Dalam bahasa Latin yang digunakan oleh Maria adalah fiat. Fiat bukan fiat mobil, ibu bapak. Karena ada merek mobil, tapi fiat yang artinya adalah bukan sekadar iya, saya coba dulu, siapa tahu nanti saya untung. Tapi sebuah ya dari batin terdalam yang siap dengan segala resiko. Maria berkata, ya Tuhan, jadilah padaku dengan segala resiko yang ia pahami dan sadari. Ia berkata ya bukan dengan kalkulasi menghitung. Kalau nanti saya hamil berat badan saya naik 10 kilo, nanti turuninnya gimana? Enggak begitu. Tapi ya yang dikatakan Maria adalah apapun resikonya Tuhan, jadilah kehendakmu dan aku siap melakukannya. Respon Maria terhadap karya keselamatan Allah adalah ketaatan total. Fiat, jadilah padaku. Dan itu adalah respon dari Maria. Bagaimana dengan respon Elisabet? Elisabet mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elisabet tidak mengatakan bahwa kehamilan ini adalah sewajarnya Tuhan berikan padaku karena Tuhan sudah berjanji. Sudah semestinya aku mendapatkan kehamilan ini. Tidak, Elisabet tidak mengatakan itu. Yang Elisabet katakan adalah, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elisabet bahkan mengakui Yesus sebagai Tuhan bahkan sebelum Yesus itu dilahirkan. Sebuah kesadaran, jika bukan karena karunia Tuhan, aku akan tetap menjadi perempuan yang mandul. Aku akan tetap menjadi perempuan yang gak berarti. Dan ini semua karena karunia dari Tuhan. Dan itulah respon Elisabet. Ibu bapak dan saudara-saudari, baik Mika, Elisabet dan Maria berkata ya atas kasih karunia Allah dengan segala resikonya. Mereka berkata ya untuk kasih karunia yang dianugerahkan, yang diberikan. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Setidaknya ada dua hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bagi setiap kita yang merasa kecil, tidak berarti karena keterbatasan kita, karena kemampuan kita. Mungkin karena usia kita sudah berusia lanjut, karena sakit, karena kita merasa bahwa nilai kita kecil. Percayalah, Tuhan turut melibatkan kita, saya dan Anda yang kecil ini untuk memberitakan kabar baik, untuk terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Maka jangan berkecil hati. Yang kedua, bagi setiap kita yang punya segala hal, yang merasa bahwa diri kita besar dengan segala sesuatu yang sudah kita capai, ingatlah bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih dari Tuhan, kita adalah sama makhluk kecil yang tidak berarti. Namun Tuhan memberikan kita misi, tujuan untuk mengikut Tuhan, untuk turut dalam karya keselamatan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita berarti. Karena sejak awal kita dikasihi, sejak awal kita berharga, sejak awal kita terus dilibatkan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Maria mungkin terasa kecil. Apakah Maria membuat perubahan besar? Tidak juga. Apakah Yesus dalam karya pelayanannya selama 3 tahun juga mengubah seluruh dunia?
pada saat itu mengubah pemerintahan Romawi? Tidak juga. Namun dari hal yang kecil itu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tindakan yang kecil itu tidaklah sia-sia. Ibu bapak, ada sebuah film berjudul The Wild Robot yang baru-baru tampil di bioskop. Lalu ada film ini bercerita tentang robot yang mengalami kecelakaan lalu terguling sehingga merusak sarang burung dan menewaskan kedua orang tua burung gitu ya, kedua telur-telur yang ada di sarang tersebut. Lalu pada saat itu ketika si robot ini terdiam melihat apa yang terjadi di sekitarnya, satu telur yang selamat menggelinding lalu pecah. Dan karena dia robot diprogram, lalu ternyata dia harus menyelesaikan program untuk dapat kembali ke tempat asalnya, ke pabriknya. Lalu yang terjadi adalah ketika dia membesarkan sang burung yang kecil ini di tengah hutan dengan banyak hewan-hewan yang melihat dia berbeda, dia ini robot, bukan hewan berbulu dan punya sayap dan lain sebagainya, maka dia dikatakan sebagai monster. Dia menolong satu rubah, di situ ada gambarnya rubah gitu ya. Lalu si rubah ini sebetulnya mendekati si robot ini untuk memelihara si burung supaya kalau udah gede bisa dimakan gitu ya. Jadi dijagain sama si robot. Apa yang terjadi satu waktu ketika hutan itu dihantam badai salju, yang dilakukan si robot ini adalah ia mengumpulkan hewan-hewan yang tersebar di hutan, menariknya lalu membawanya ke tempat yang sudah dia buat, rumah kayu untuk menghangatkan sehingga tidak ada yang mati kedinginan. Dan saat itu si rubah mengatakan, kenapa sih kamu melakukan ini? Mereka itu kan semua jahat. Kenapa kita nggak selamatin diri kita aja? Karena si robot itu juga dalam kondisi yang tidak baik, olinya udah keluar-keluar ibu bapak, karena mengalami kecelakaan dan berbagai hal. Lalu si robot ini mengatakan, kindness is a powerful tool for survive. Kebaikan adalah alat yang punya kekuatan besar untuk bertahan. Kebaikan punya kekuatan besar untuk bertahan hidup. Di saat banyak orang mendepak satu dengan yang lain, hewan-hewan mendepak satu dengan yang lain supaya mendapat tempat yang hangat, si robot mengumpulkan hewan-hewan itu untuk dapat bertahan bersama-sama. Apa pesannya buat kita? Dalam iman Kristen, kasih karunia Allah adalah kekuatan terbesar, bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menyatakan karya keselamatan bagi sesama. Pemulihan di mana-mana. Kasih karunia Allah cukup buat kita untuk terus menyatakan kebaikan kepada sesama di tengah-tengah dunia yang saling depak, yang saling menjatuhkan, yang saling menindas. Namun kasih karunia Allah justru mengundang kita yang kecil ini untuk membawa perubahan dalam hidup yang kita jalani. Sekalipun kecil, namun Tuhan terus melibatkan kita. Jawabannya tergantung pada kita. Apakah kita fiat atau kita mundur lalu mulai menghitung untung dan rugi. Tuhan menolong kita. Amin.
tanpa alasan. Percaya bahwa Allah yang kuasa hari kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, yang kita sesaat telah melakukan misalnya ada dari Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita ada satu di dalam. Ya Allah yang penuh kasih karunia, Tuhan yang selalu melibatkan kami dalam karya keselamatan, Tuhan yang selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa hakikatnya kami adalah manusia yang kecil, yang tidak berarti tanpa hadir-Mu, yang tak berarti tanpa Tuhan yang memberikan kasih kepada setiap kami. Tuhan, ajarlah kami untuk merespon setiap kasih karunia Tuhan, seperti Maria yang dapat berkata fiat, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Dengan segala resiko yang harus kami jalani di tengah kehidupan kami, dalam setiap profesi yang kami jalani, dalam kehidupan sehari-hari yang kami lalui. Jadikanlah kami juga seperti Elisabet yang dapat merespon dengan kesadaran bahwa keberadaan kami saat ini dengan segala hal yang kami miliki itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan yang memberikan setiap berkat kepada kami, setiap anugerah untuk turut terlibat dalam karya pemulihan Allah bagi dunia. Ya Allah, mampukan kami untuk memiliki hati yang besar, untuk dapat memberitakan kabar baik, kabar pengharapan kepada mereka yang membutuhkan, seperti Nabi Mika yang kecil. Jadikanlah kami, ya Allah, para pengikut Tuhan yang terus dapat menyatakan kasih karunia Tuhan kepada sesama kami. Kami saat ini mengingat saudara kerabat kami yang dalam masa pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Ya Allah, kiranya Engkau Allah Sang Pemulih yang menolong mereka untuk terus punya pengharapan, daya untuk terus berjuang di dalam pengharapan kepada-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang hadir dan menyertai mereka, Allah yang mendengar doa-doa mereka. Dan biarlah Tuhan di dalam rasa sakit, di dalam kelemahan tubuh yang mereka alami, mereka boleh terus berharap kepada Allah. Kami berdoa untuk setiap kami yang memiliki pergumulan finansial, pekerjaan, dan juga keluarga. Kiranya Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami jalani, kami tidak lupa untuk terus bergantung kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan kami. Berikan kami, ya Tuhan, hati yang peka terhadap jawaban Tuhan atas doa-doa kami. Dan kiranya kami punya kebesaran hati untuk dapat menerima apapun jawaban Tuhan atas doa yang kami ucapkan dan panjatkan. Kami berdoa untuk pencalonan penatua, untuk mereka yang bersedia melanjutkan pelayanan sebagai penatua, maupun bagi mereka yang dicalonkan. Kiranya, ya Allah, di dalam jawaban yang mereka sampaikan, terdapat fiat yang timbul di dalam hati mereka yang paling dalam, sehingga di dalam menjalani pelayanan yang akan dilakukan bersama-sama, mereka dapat mengucapkan fiat, melakukannya dengan segala hal yang menjadi kehendak Tuhan, dengan setiap resiko yang harus dijalani. Kami berdoa, ya Tuhan,
untuk persiapan Natal pertama dan kedua. Kiranya Allah di dalam situasi nanti Engkau yang menyertai dan melindungi setiap kami, sehingga dalam keamanan kami dapat menjalankan ibadah yang damai, ibadah yang terarah kepada Tuhan, dan kami dapat menghayati kelahiran Tuhan bersama-sama dengan keluarga serta komunitas. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya di tengah perubahan cuaca di bulan Desember ini dan seterusnya, dengan berbagai hal, baik hujan maupun panas, Tuhan berikanlah kami hikmat untuk menjaga tubuh kami dengan makanan yang sehat serta istirahat yang cukup. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus menjaga tubuh yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, setiap kami Tuhan berikan kesehatan, sehingga kami dapat bersama-sama dengan keluarga mengikuti serangkaian ibadah Natal untuk menghayati kelahiran Tuhan ke dalam dunia. Kami berdoa untuk persiapan perjamuan kudus yang akan dilakukan di awal tahun. Kiranya Allah melalui perjamuan kudus kami boleh semakin menghayati bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mengundang kami di dalam persekutuan untuk terus terlibat dalam kasih bersama dengan Engkau, di dalam kasih Allah, Anak, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk juga memiliki kasih terhadap sesama kami. Ajarlah kami ya Allah, kiranya di dalam perjamuan kudus yang nanti kami akan jalani, kami dapat semakin menghayati kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan melalui bangsa dan negara kami, melalui para pemimpinnya, karya Tuhan dapat terus terjadi, kedamaian, kesejahteraan dapat terus terjalin di dalam bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan di dalam hari-hari yang kami jalani, kami dapat terus bersyukur untuk setiap hal yang terjadi bagi bangsa dan negara kami ini. Jadikanlah kami orang-orang yang turut terlibat dalam karya keselamatan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, terkhusus bagi kami yang hidup di bangsa dan negara ini. Jadikan kami Tuhan, rakyat yang bertanggung jawab dan turut terlibat dalam pembangunan bangsa kami ini. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa dan kami hayati melalui lagu yang kami nyanyikan bersama. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kita memang tidak selalu bisa mencukupi kebutuhan dunia ini.
Mungkin oleh karena itu kita merasa kecil dan tak berdaya. Akan tetapi Lukas 1 ayat 50 mengingatkan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Mari kita bersyukur oleh karena iman kita yang Tuhan pelihara dan perbuatannya yang merahmati kita. besar dan kecil yang kami telah terima dan mampu kami bagi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur itu semua adalah pemberian-Mu. Kami serahkan persembahan ini juga seluruh kehidupan kami demi kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Umat yang dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan yang peduli pada yang tersisih, yang memberi anugerah bagi yang terpinggir. Jadilah pribadi yang berani terbuka untuk berbagi cinta.
Umat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan menyatakan kasih pemeliharaan. Kiranya cinta kasih Kristus Sang Raja Damai menghidupkan kasih tak terbatas. Kiranya penyertaan Roh Kudus Sang Penolong mencurahkan kasih yang menyegarkan. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.